Halo semuanya, saya Indra Fatan dan sekarang saya ada di booth Toyota IMS 2024. Dan di belakang saya ini ada Toyota Hilux Rangga, salah satu mobil komersial yang paling tunggu kemunculannya di Indonesia. Seperti apa detail dari pickup ini? Kita simak videonya. Nah, jadi memang Hilux Rangga ini sudah banyak ditunggu oleh konsumen Indonesia ya, terutama mereka yang ingin cari pickupnya Toyota. Nah, apalagi memang mobil ini sudah diperkenalkan sebelumnya di Gias 2023 waktu itu dengan nama Rangga Konsep, dan itu sudah kemudian langsung di berbagai pameran ya, baik itu pameran kayak modifikasi kayak IMX dan juga di pameran-pameran bisnis gitu ya. Toyota terus nampilin Hilux Rangga untuk calon customer seperti itu, dan itu yang menyebabkan Toyota ini ingin menjaga hype dari pickup ini. Nah, ngomongin soal Hilux Rangga, memang rencananya akan muncul pada awal tahun ini, awal tahun 2024. Kemungkinan besar sih mungkin kata saya di sempat bicara ya, itu Maret sudah ada supply-nya, sehingga kemungkinan besar, apalagi juga karena mobilnya udah bisa dilihat unitnya ya di IMS ini, bulan depan atau Maret itu sudah muncul harganya ya, jadi udah meluncur resmi pada bulan Maret depan seperti itu. Pokoknya sebelum puasa harusnya sudah mobilnya udah launching ya. Nah, di belakang saya ini adalah ruang mesin dari Hilux Rangga. Jadi dia ini menggunakan mesin sama seperti saudara-saudara kayak Toyota Kijang Innova Reborn, Toyota Hilux, dan juga Toyota Fortuner, yaitu ada dua pilihan mesin ya, yaitu ada mesin diesel 2400 cc serta mesin bensin 2000 cc ya. Karena memang ini mobil ini Hilux Rangga ini masih satu platform yang sama ketiga mobil tersebut, sehingga dengan ada yang menggunakan platform yang sama seperti Hilux, Innova gitu ya, itu udah nggak perlu diragukan lagi ketangguhannya selama di jalanan gitu ya. Apalagi kan mobil-mobil kita suka dipakai untuk di jalan off-road, jalan yang berlubang, ya kan, yang jalan ekstrim. Pokoknya dengan menggunakan Hilux Rangga ini udah nggak beragukan lagi ya soal durability-nya. Nah, ini mesin ini dipadukan dengan dua pilihan transmisi, yaitu ada transmisi manual 5 percepatan dan juga ada varian matic. Serius, ini ada transmisi matic tapi cuma di yang tipe bermesin diesel seperti itu. Ya, di sini lihat ruang mesinnya. Jadi ini memang mesinnya sama kayak kepunyaannya Fortuner ya, Fortuner, Hilux sama Innova Reborn diesel, tapi memang di sini nggak ada cover mesinnya, cover mesin dari mobil ini, tapi bisa aja nambah dari mobil ini. Oh ya, selain mesinnya yang unik gitu dan juga pasti tenaga sangat besar dibandingkan rivalnya, di sini dia juga punya posisi mesinnya itu di depan. Biasanya kalau yang rivalnya kayak Isuzu Traga maupun Mitsubishi A300 itu dia taruh di bagian bawah kabin, bawa jok depan gitu ya, sehingga memang bentuknya jadi lebih pesek gitu kabinnya. Tapi kalau Hilux Rangga ini dia justru taruh mesin di bagian depan seperti ini, dan itu dia lebih kegunaan lebih untuk safety. Kenapa? Karena kalau misalkan jadi ada kecelakaan itu ya, ambil gitu kan, itu nanti bakal lebih aman gitu kan. Jadi penumpang di depan tuh nggak mudah kepental sama objek hitam lainnya seperti itu. Selain masalah safety, dia juga lebih gampang untuk masalah urusan perawatan karena nggak perlu harus buka-buka jok. Itu kita langsung bukanya kampusnya seperti kayak mobil kebanyakan gitu. Nah, seperti ini tampak eksterior dari Toyota Hilux Rangga, yang kebetulan yang tapping di sini di depan adalah varian standar. Jadi Hilux Rangga ini seperti sebagian pickup, dia pasti punya varian punya bak seperti ini. Nanti kita akan ngomongin bak yang lebih banyak. Tapi selain model bak seperti ini, Hilux Rangga juga bisa jadi apa aja sesuai dengan kebutuhan bisnis. Misalkan di belakang sini juga ada buat urusan cooler box ya. Ini cooler box ini buat bawa es krim, buat makanan-makanan yang pas awet gitu kayak daging-daging ayam seperti itu. Secara desainnya dia masih mempertahankan bentuk yang sangat boxy ya. Dan ini memang benar-benar gak beda jauh sama Rangga Konsep pada waktu pertama kali muncul di Gias. Nah, di sini ya dari tampang depan ya, ini kelihatannya klasik banget ya. Ini mengingatkan saya pada mobil Jeep kayak Land Cruiser jadul seperti ini dengan lampu yang masih menggunakan halogen kayak gini. Dan ini Toyotanya ini nggak dikasih disclaimer apa ya, polos hitam seperti ini. Tapi kelihatannya unik banget ya tampang depannya ya, mencerminkan gengsi gitu dari pemiliknya. Karena walaupun ini dia entry level, pickup entry level, tapi Toyota masih menyematkan desain yang unik seperti yang tadi saya bilang, unsur boxy kayak gitu. Lanjut kita ke bagian sampingnya. Di sini, dari sini dia menggunakan pelek kaleng tentu saja. Ukuran itu sekitar 14 inci, tapi dia punya bannya tebel banget loh, gitu. Nah, di sini bagian dekat kapasinya, bagian samping ini ada antena nih. Ini antenanya panjang banget, tuh seperti ini. Ini kayak tiang bendera, bisa kalau Agustusan bisa kasih bendera seperti ini. Terus juga ada lampu sennya. Ini buat lampu sen. Lalu di sini dia ada spionnya yang ini kayak kamempar sama diambil dari Hilux, Fortuner, Innova di sini.
Dan di sini ada stiker Hilux Rangga yang menandakan bahwa produk nama Hilux Rangga seperti itu. Dan seperti kebiasaan Toyota Indonesia, dikasih juga side visor atau tail light seperti ini. Nah, yang unik dari Hilux Rangga, dia punya gagang pintunya yang model bagian samping seperti ini. Jadi kalau biasanya kan kalau di mobil-mobil kan itu taruh di sini kan, tapi kalau di Hilux Rangga dia desain di bagian samping seperti ini. Gitu. Nah, kita lanjut ke bagian baknya. Jadi seperti kebanyakan pickup, Hilux Rangga ini juga dikasih varian bak seperti ini. Ada yang one way, di mana dia juga bukanya di pintu bagian belakang, tapi ada juga three way. Jadi three way itu dia bisa buka dari ketiga sisi, dari depan, belakang, ada juga di sisi kiri kan juga bisa dibuka seperti itu. Dan dia flat deck ya, flat deck, jadi nggak ada tonjolan roda apa-apa, sehingga ini memudahkan untuk bawa-bawa barang yang banyak seperti ini. Contohnya di sini ada kayak ada box, ada sofa ini ya. Ini kayak cocok buat usaha furnitur di sini ya. Nah, seperti ini ruang interior dari Toyota Hilux Rangga. Jadi dari sini kita lihat joknya, ini memang nggak punya headrest, tapi info aja ini yang tampil di sini di IMC adalah tipe yang standar, jadi bukan tipe tertingginya. Jadi kalau harusnya sih yang tipe tertinggi itu ada headrest ya, walaupun dia model nyambung gitu. Tapi yang untuk yang tipe bawah ini dia nggak ada headrest sama sekali. Jadi kalau kepalanya bakal nempel sama besi di sini gitu. Tapi walaupun gitu, ini joknya vinyl ya, bahannya vinyl seperti ini. Dia dari reclining, jadi bisa direbahi sesuai dengan kebutuhan pengemudi lah ya, biar lebih rebah atau lebih santai gitu ya di situ. Lanjut, tapi ini sebenarnya udah ini ya, udah model V-Track kayak mobil modern. Nah, sekarang kita masuk ke dashboardnya ya. Nah, kayak gini tampil dashboardnya seperti ini. Jadi dashboardnya ini memang sederhana ya. Nama juga sebuah pickup entry level. Tapi dia punya desain dashboardnya tuh mengingat saya pada kijang-kijang zaman dulu di situ ya. Kayak kijang doyok, kijang buaya. Ya kurang lebih seperti ini, dia lebih banyak garis lurus horizontal seperti garis lurus seperti ini. Nah, di sini kita bisa karena ini lihat bahwa ini tipe yang bawah, jadi memang secara fitur tuh tidak banyak disembangkan di Hilux Rangga. Contohnya di sini head unitnya masih single din kayak gini. Tapi setidaknya ada ya, tetap ada head unit dibandingkan di Thailand sebagai negara asalnya yang tidak memasang head unit sebagai fitur standar ya, seperti itu. Terus juga di sini di bawah ini bukan AC ya, ini bukan AC tapi kayak blower aja gitu. Jadi kayak nggak ada arah semburan sama sekali ataupun kayak suhu sama sekali nggak ada. Juga di sini ada double cup holder, ada transmisi manual. Lalu di sini nggak ada airbag sama sekali ya. Jadi di sini untuk ke tipe bawah ini nggak ada airbag. Di sisi kiri nggak ada airbag juga. Dan di sini juga nggak ada airbag. Jadi kalau yang nanti punya airbag itu nanti ada kayak panel tambahan di bagian sini, sehingga memang agak ngurangin jumlah tempat penyimpanan di situ ya. So, di bawah ada laci atas bawah. Terus juga di panel selimut ini memang nggak ada tachometer ya. Jadi cuma ada speedometer sebelah sini. Nah, katanya memang common part sama punyanya Hilux sama Fortuner ya, common part aja mirip gitu. Terus jadi di sini cuma ada kayak tachometer, speedometer, ada kayak odometer di situ, ada buat meter bensin, meter bahan bakar ya kan, tapi nggak ada tachometer. Terus di sini ya ini aja masih ada kisi AC. Jadi ini sebenarnya walaupun ini nggak ada AC ya, tapi dia masih desain kisi. Jadi ini buat air angin gitu ya. Dan dia power window-nya juga masih model engkol seperti ini tuh. Jadi dia masih manual, bukan power window gitu ya. Nah, tadi walaupun dia secara fitur safety-nya agak kurang, katanya di tipe tinggi bakal ada airbag lengkap ya, 2 airbag, ada ABS, EBD segala macam. Pokoknya kalau mau beli fitur yang agak lengkapan itu cari yang tipe tertinggi. Dan yang paling penting, ini nanti bakal ada matic nih, akan transmisi matic. Jadi ini manual, tapi nanti bakal ada opsi yang matic seperti itu. Maticnya 6 speed, sama kayak Fortuner, Hilux, dan Innova Reborn gitu. Jadi kurang lebih seperti tampang dashboardnya dari Hilux Rangga. Ini yang tipe standar. Menurut kalian oke nggak Hilux Rangga? Nah, selain yang varian yang punya bak standar kayak depan sana, ini dia juga punya varian-varian lain yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, yaitu varian cabin chassis. Apa itu cabin chassis? Jadi ini varian sasis lah ya, dimana ini kabinnya ada tapi belakangnya buntung. Nah, tapi walaupun dia buntung, tapi ini bisa praktis gitu dipakai untuk kebutuhan bisnis ataupun kebutuhan pribadi. Kayak misalnya di belakang saya ini adalah untuk cooling box lah ya, cooler box untuk bawa-bawa es krim atau bawa-bawa makanan-makanan yang perlu awet sampai ke tempat tujuan. Jadi kayak bawa daging atau itu harus tetap awet segala sampai ke tempat tujuannya, itu butuh cooling box saya di belakang saya. Terus selain cooling box itu juga dibikin jadi kayak macam-macam lah ya, sesuai dengan selera, kayak jadi motorhome ada
ada yang mobil polisi ada yang jadi bawa ayam juga ada, terus juga ada yang bawa sepeda juga ada, buat di mobil toko ada. Pokoknya itu praktis banget lah ya. Namanya juga buat pick up lah ya. Namanya juga varian ini pasti udah dibikin matang-matang. Bahkan Toyota juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan karoseri untuk jadi kayak semacam vendor lah ya, untuk membuat varian-varian bodi dari Hilux Rangga ini. Tapi yang pasti sebagai pick up itu bisa dibikin apa aja kayak dicontoh di belakang sini seperti ini. Oke, jadi itu aja video mengenai Hilux Rangga yang sekarang depan di IMS 2024. Jadi bagi kalian yang datang ke IMS ini, kalian beruntung banget bisa lihat langsung Hilux Rangga seperti apa versi produksinya. Sebelum nanti resmi launching, mudah-mudahan mungkin di Maret besok ya, kurang begitu. Yang dimana nanti Maret depan mungkin udah tipe resminya, udah info resminya. Dan yang penting harganya bakal dijual berapa ini bakal kita nantikan sama-sama gitu. Tapi kata saya tadi sempat nanya gitu bahwa Hilux Rangga ini nanti yang diesel itu dijual di harga 250 sampai 300 jutaan lebih dikit. Sedangkan yang bensin itu harganya itu bakal start mulai dari 190 jutaan ke atas gitu sampai 200 juta sampai ya di bawah diesel pokoknya. Jadi ya nanti ada dua pilihan mesin, ada bensin sama diesel. Nah nanti yang paling mahal itu akan dijual di angka 300 jutaan dikit ya. Itu yang pakai mesin diesel dan transmisi matic seperti itu. Dan itu saja bahwa menjadikan bahwa Hilux Rangga ini bisa jadi alternatif buat kalian yang ingin membeli pickup dari Toyota. Apalagi kan memang Toyota ini memang dia punya produk komersialnya cukup banyak. Ada Hilux, ada Hiace, ada Dyna gitu ya. Nah, Hilux Rangga ini memang jadi bukti keseriusan Toyota untuk menggarap pasar komersial gitu. Buktinya berapa bulan sebelum ini mereka juga sudah menampilkan Rangga ini di berbagai event ya, di tingkat Indonesia sampai ke internasional di mancanegara kayak di Tokyo, maksudnya Japan Mobility Show 2023 lalu gitu. Oke, jadi itu aja video mengenai Toyota Hilux Rangga. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa juga klik like, share juga subscribe channel Indra Fatan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.